إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Arba'in An-Nawawi dan masih pada hadis nomor ke-19 atau hadis pilihan kita nomor 19 yang bersamanya buku terjemahannya ada di halaman 70. Seperti biasa ulun ingin sebutkan matannya terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk kepada syarah dari Syekh Al-Utsaimin dan kemudian kita mengambil faedah sebagian di antaranya. Perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat.
jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu memohon, memohonlah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk memberi suatu kemudaratan kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasmu. Pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan ia berkata hadis hasan sahih. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dua pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan 4 kalimat di antaranya. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita masuk kepada al-kalimatul khamisah, yaitu kalimat yang kelima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Yang artinya adalah, ketahuilah bahwa seandainya umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, al-ummatu kulluha min awwaliha ila akhiriha law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa ala hadha fa inna naf'al khalqi alladhi ya'ti lil insan fa huwa min Allah subhanahu wa ta'ala fil haqiqah, li'annahu huwa alladhi katabahu lahu, wa hadha hathun lana ala an na'tamida 'ala Allah 'azza wa jalla wa na'lama anna al-ummata la yajlibuna khairan illa bi'idhnillahi 'azza wa jalla. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kalimat yang kelima, karena beliau mengatakan akan mengajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beberapa kalimat. Al-kalimatul khamisah, kalimat yang kelima, kata Syekh Al-Utsaimin, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya umat jika berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat tersebut kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untukmu. Berkata Syekh Al-Utsaimin, al-ummatu kulluha min awwaliha ila akhiriha. Semua umat dari pertama sampai terakhir, law ijtama'at, jika berkumpul, ala ayanfa'uka bi syai'in, agar memberikan kepadamu suatu manfaat, lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, niscaya mereka tidak akan pernah bisa memberikan kemanfaatan tersebut kecuali dengan satu kemanfaatan
yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tuliskan untukmu. Wa ala hadha, oleh karena itu, fa inna naf'al khalqi alladhi ya'ti lil insan, maka sesungguhnya kemanfaatan makhluk yang datang kepada seorang manusia, fa huwa minallahi fil haqiqah, maka ia sebenarnya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu walladhi katabahu lahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menentukan kemanfaatan tersebut untuknya. Wa hadha hathun lana, dan ini ada anjuran untuk kita, ala an na'tabida ala Allah azza wa jal, agar kita selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'lam, dan agar kita mengetahui, annal ummata la yajlibuna khairan, bahwasanya umat tidak pernah akan bisa memberikan kemanfaatan atau kebaikan illa biiznillahi azza wa jal, kecuali berdasarkan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita pelajari di sini sebelum kita baca faedah dari Syekhul Utsaimin, bahwasanya kata bersangatan atau bahasa anak sekarang lebay bukan cuma disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi ini contoh dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sebutkan 1-2 orang, 1-2 kelompok. Kata beliau semua umat. Ini kan lebay. Ini kan berlebihan. Tapi untuk menguatkan kepada kita satu makna. Artinya jangankan 1-2 orang, 1-2 kelompok. Ketika mereka semuanya berusaha ingin memberikan manfaat kepada kita, bahkan seluruh umat ingin memberikan manfaat kepada kita, apapun itu bentuknya, niscaya mereka tidak pernah akan bisa berikan manfaat tersebut kecuali yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Bukan 1 atau 2 orang di antara pian yang menginginkan fulan agar mendapatkan hidayah. Semua kita satu masjid, semua kita satu komunitas, menghendaki kebaikan kepada saudara kita yang satu ini. Kita mengenal saudara kita dulu, mungkin dia adalah orang yang taat beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, jauh dari maksiat kepada Allah. Kemudian dia slip. Sudah jarang kemudian terlihat di pengajian. Oke, pengajian gak ada masalah, mungkin dia ngaji di tempat yang lain. Salat 5 waktu sudah jarang terlihat di masjid. Bukan cuma pengajian saja, bahkan yang levelnya lebih tinggi daripada itu, dia sudah tidak ada lagi. Bahkan bisa jadi kemudian sebagian di antara kita menyaksikannya, adzan berkumandang pun dia tidak bergerak, atau adzan berkumandang pun dia tetap sibuk dengan pekerjaannya. Jadi bukan 1 atau 2 orang, 1 masjid atau 1 komunitas. Semua kita ingin saudara kita ini kembali bertaubat. Semua kita ingin saudara kita ini kemudian kembali dari futurnya. Kita tidak bisa berikan manfaat itu. Mau berapa orang ustadz pun yang menasihati, mau berapa ikhwah pun yang menasihati, semua firman Allah dan sabda Nabi Muhammad kita sampaikan kepadanya, apakah kemudian semua kita bisa merubah orang tersebut?
Bisa kita berikan kemanfaatan tersebut kepadanya? Tidak. Tapi apakah kita tinggal diam? Tentu juga tidak. Karena bisa jadi orang tersebut suatu saat nanti adalah kita. Kita ingin diselamatkan. Kita ingin diingatkan. Kita ingin diberikan manfaat. Jadi kita memang tidak berputus asa untuk selalu mengingatkan saudara-saudara kita. Tapi ingat, camkan dalam diri kita semuanya bahwasanya tugas kita hanya menyampaikan. Kita hanya mengingatkan. Kita hanya menegur. Akhi, ini perintah Allah, antum sudah tinggalkan. Ini larangan Allah, malah antum melanggarnya. Tidakkah antum ingat ancaman Allah Subhanahu wa taala yang demikian? Ancaman Nabi Muhammad SAW yang demikian? Bukankah semua kita beriman akan janji-janji dan juga ancaman, akan teks firman Allah, sabda Nabi Muhammad tentang janji dan ancaman? Dan ancaman ini berlaku, akhi. Tugas kita hanya menyampaikan. Di balik itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap tentunya dengan hal tersebut dia tersadarkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya petunjuk mungkin melalui kita. Jadi kita memang tidak tinggal diam, tapi ingat tugas kita hanya menyampaikan. Tapi kalau semua kita berkeyakinan bahwasanya kita kalau setiap hari gantian nasihatin dia pasti bisa. Saya pekan ini, kamu pekan depan, nanti kamu pekan depannya lagi. Nanti kalau tiba-tiba ketemu di jalan ingatkan lagi, pasti bisa. Enggak bisa. Itulah diantara maksud dari sabda Nabi Muhammad ini. Jangankan 1-2 orang, 1 jamaah masjid, 1 komunitas pengajian. Semua umat ingin memberikan kepadamu manfaat. Lan yanfa'u, disebutkan di sini kata beliau. Nabi Muhammad bersabda dengan menggunakan lam yanfa'u. Tapi keterangan dari Syekhul Utsaimin, lan, tidak pernah akan bisa kalian berikan manfaat tersebut kepadanya kecuali kemanfaatan yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untukmu, untuknya, untuk kita. Itulah kenapa kita tidak berputus asa. Itulah kenapa kita selalu berusaha. Karena bisa jadi dari ulun gak mempan. Sebagian di antara pian gak mempan. Tak taunya ada orang yang mungkin baru ngaji. Dialah yang kemudian hadir kepada ikhwah kita ini dan menasihatinya. Itu yang bisa mendatangkan manfaat dari Allah. Entah mungkin waktu itu timingnya lebih tepat. Entah waktu itu kemudian pendalilannya yakni lebih nyaman didengar oleh ikhwah kita tersebut. Entah bisa jadi kelembutan yang dia miliki lebih baik daripada yang kita yang dimiliki, macam-macam sebab. Berarti Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan untuknya manfaat tersebut lewat seseorang, bukan lewat yang lain. Makanya kalau misalnya kita menanamkan pada diri ini tugas kita hanya menyampaikan, kita tidak pernah sakit hati. Tapi kalau kita menanamkan pada diri ini, saya bisa merubahnya, saya bisa memberikan manfaat untuknya, mungkin kita akan kecewa. Bahkan bisa jadi orang tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan kita dan dia tidak mendengarkan. Kata beliau, wa ala hadza fa inna naf'al khalqi alladhi ya'ti lil insan. Oleh karena itu, maka sesungguhnya kemanfaatan makhluk yang datang pada manusia, apapun itu bentuknya, Anda mendapatkan manfaat dari makhluk di sekitar kita, tentunya khususnya manusia, apapun itu bentuknya. Mungkin untuk sekarang misalnya pinjaman uang, atau kemudian pinjaman alat transportasi, apapun.
Kata beliau, maka sesungguhnya kemanfaatan makhluk yang datang kepada seorang manusia, apapun itu bentuknya, fahuwa minallahi fil haqiqah, maka sesungguhnya hakikatnya adalah semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita di posisi yang nolong, kita hanya perantara. Kalau kita di posisi yang ditolong, bersyukur kita, berterima kasih kita kepada saudara kita yang telah membantu. Tapi ingat, hakikat yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu huwallazi katabahu lahu, karena sesungguhnya Allah lah yang telah menentukan, menuliskan kemanfaatan tersebut sampai kepadanya. Wa hadha hathun lana ala an na'tamida 'ala Allah 'azza wa jal, dan pada potongan ajaran Nabi Muhammad pada kalimat yang kelima ini ada anjuran untuk kita agar kita selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul maknai Allahus Samad. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersandar dalam menghadapi segala masalah yang kita hadapi dalam urusan dunia ini, apapun itu. Wa na'lam wa an na'lama annal ummah, dan agar kita kemudian mengetahui, dalam hadis ini kita dapatkan faedah bahwasanya umat tidak pernah akan bisa memberikan kemanfaatan dan kebaikan kecuali berdasarkan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebaliknya, al-kalimatus sadisah, kalimat yang keenam, sebaliknya kata Nabi Muhammad SAW, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk memberi suatu kemudaratan kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan atasmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, tantangan dakwah yang dihadapi oleh sebagian asatidzah luar biasa berat. Untuk yang paling dekat saja gitu ya, yang saya dapat ceritanya langsung dari beliau gitu ya. Al-Ustadz Al-Fadil Ahmad Zainuddin itu, di antara ancaman yang ada di hadapan beliau waktu itu adalah mau dibakar. Ya, kasus Ustadz Ahmad Zainuddin ketika ke Madura, sudah lama tentunya. Itu ada provokator yang kemudian meneriakkan bakar. Bayangin. Apakah kemudian kemudaratan tersebut sampai kepada diri beliau? Sekarang masih hidup orangnya, alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, jangankan 1-2 orang, bentuk bersangatannya Nabi Muhammad di sini beliau menyebutkan semua umat ingin mencelakaimu, semua umat ingin memberikan kemudaratan kepadamu. Kata Nabi Muhammad SAW, lam yadurruka, niscaya mereka tidak bisa memberikan celaka tersebut untukmu kecuali memang sudah Allah tentukan. Seperti celaka yang Nabi Muhammad SAW hadapi dan kemudian alami. Contoh misalnya, yang Nabi Muhammad lepas daripadanya, makar mereka ketika mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sukseskah? Enggak sukses. Padahal semua mereka berkumpul, masing-masing kabilah sudah mengirim satu anak mudanya untuk kemudian nanti bersama-sama menombak, membunuh Nabi Muhammad SAW dengan satu kali tombakan bersamaan, agar kemudian tidak ada kabilah yang disalahkan. Wa makaru wa makarallah
wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar, mereka merencanakan tipu daya untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik yang berbuat tipu daya. Bukan berarti Allah memiliki sifat al-makkar yang maha membuat tipu daya, tidak. Ini sifat yang ada pada Allah, balasan untuk orang yang berusaha berbuat makar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepaskan waktu itu. Mereka tungguin rumah itu, tak taunya yakni Nabi Muhammad keluar dengan mudahnya, dan mereka semuanya Allah tidurkan. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad SAW membubuhkan yakni pasir di kepala-kepala mereka. Bukti mereka tertidur lelap. Nunggu Nabi Muhammad pengen bunuh, mereka membuat makar untuk, karena mereka sudah mentok. Merayu Abu Thalib agar ponakannya ini berhenti dakwah nggak bisa. Merayu Abu Thalib untuk menukarkan anak muda yang mereka miliki, ditukarkan pada Nabi Muhammad agar Abu Thalib tetap punya kemudian anak muda yang membantunya, tapi kemudian ponakan Nabi Muhammad itu Nabi kita Muhammad SAW, ponakan beliau itu Nabi Muhammad dibunuh juga sukses. Kemudian bahkan mereka mengutus orang untuk belajar pandai bercerita dan berdongeng. Setiap kali Nabi Muhammad ceramah di satu titik, dia akan datang di titik tersebut dan berceramah. Dan kemudian melakukan perbandingan. Bukankah yang aku sampaikan lebih menarik dibandingkan yang disampaikan Muhammad tadi? Gak sukses juga. Orang makin pengen belajar, orang pengen makin tahu, orang masih masuk Islam. Bahkan mereka kemudian membuat yakni orang-orang yang datang waktu itu. Jadi mereka mengutus beberapa utusan di perbatasan kota, agar setiap kali orang datang hajian sampai kepadanya berita, hati-hati ya, di Mekah ada orang namanya Muhammad. Kamu jangan dengerin orang itu. Kamu kalau mendengarkan perkataan dia, perkataannya itu bisa menceraikan suami dari istrinya, bisa membuat ribut seorang ayah dari anaknya. Hati-hati. Namanya Muhammad di Mekah, hati-hati ya. Sampai di perbatasan mereka untuk menghalau dakwah Nabi Muhammad SAW, tetap nggak bisa. Diejek Nabi Muhammad setiap hari, tetap dakwah jalan. Tidak ada cara yang lain kecuali ini orang harus kita matiin ini. Kalau kita ingin memberhentikan si Muhammad itu SAW dari dakwahnya, harus kita matiin. Kita pakai cara yang lembut udah nggak bisa. Ejekan apalagi. Subhanallah. Apakah berhasil? Tapi coba ketika kasus Taif, Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk berdakwah. Kita tahu bahwasanya dari dulu sebelum datang Nabi Muhammad juga sampai sekarang Taif itu tempat orang-orang jet setnya orang Arab itu punya villa-villa itu di Taif. Karena dia pegunungan. Mau bagaimanapun panasnya Mekah atau Madinah atau kota-kota yang lain, di Taif dingin. Makanya mereka punya villa di sana. Dan patung paling besar di zaman itu, Lata dan Uzza, itu adanya di Taif. Dan mendatangkan begitu banyak pengunjung untuk wisata religi. Pasti tentunya ya ini ekonomi berputar, lawang orang banyak datang kok, pasti ya ini bisnis penginapan lancar, bisnis makanan lancar, bisnis transportasi lancar, bisnis souvenir lancar. Souvenir nggak tahu zaman dulu mungkin gantungan kunci gambarnya Lata gitu ya, atau kaos sablonan Uzza, kan kita nggak tahu ya, souvenir lah tapi di zamannya. Atau muk gitu ya, muk. Oh. Souvenir ya. Atau payung. Payung.
Wah, inisialnya yakni LU. Wah, Lata Uzza. Karena kalau LP kan Linkin Park ya. LU. Subhanallah. Datang satu orang menyampaikan Tuhan itu satu. Datang satu orang berdakwah, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Wah, ini ngerepotin nih satu orang ini. Ini ngeganggu bisnis kita ini. Kalau orang sampai mendengarkan si Muhammad ini, waduh, repot. Berhenti nanti orang kemudian datang untuk menyembah Lata dan Uzza. Nggak laku lagi nanti kemudian bisnis penginapan kita. Ini waduh, gantungan kunci sudah dicetak banyak banget ini. Kaos, hoodie, di zamannya gitu ya. Sorban bersablon LU tadi, Lata Uzza. Subhanallah. Ini bahaya nih. Kalau dibiarkan ini bahaya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan mereka para pemuka Quraisy waktu itu yang tentunya mereka punya harta di Taif. Alhamdulillah pernah ke Taif. Dan memang luar biasa, tempatnya sangat indah ya. Dan tumbuh di sana buah-buahan yang luar biasa, lezat ya. Bahkan bisa jadi suplai buah-buahan untuk kota yang paling dekat yaitu Mekah, bahkan mungkin ke Madinah itu dari Taif. Anda bisa bayangkan tempat yang sangat gersang, tapi subhanallah menghasilkan buah-buahan yang penuh dengan air. Semangka. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang gersang, buah-buahan yang tumbuh di sana, buah-buahan yang banyak airnya. Contoh seperti semangka. Kurma yang nggak usah kita bahas, anggur apalagi. Dan makin beragam sekarang anggur dan produksi Madinah, subhanallah. Zaman ulun kuliah dulu, cuman anggur yang hijau yang kecil-kecil. Sekarang sudah beragam dan ulun tanyakan, itu adalah intaj hasil dari kota Madinah. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, datang satu orang menyampaikan qul huwallahu ahad. Waduh, ini bikin repot. Akhirnya mereka hasut semua masyarakat untuk mengusir Nabi Muhammad SAW, melemparinya dengan batu, dan apakah sukses? Sukses. Bukan semua umat, cuman orang Taif doang. Bukan semua umat yang ingin mencelakai Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Taif saja, dan tentunya tidak sebanyak sekarang. Lemparan yang mereka lemparkan mengena ke tubuh Nabi Muhammad, ke kepala Nabi Muhammad, kepada sahabat yang juga melindungi Nabi Muhammad, dan mereka sukses mengeluarkan Nabi Muhammad dari Taif. Tapi apakah kemudian dakwah beliau stop? No. Makanya tadi subuh kita pelajari, di antara sebab bertambahnya iman itu adalah nuntut ilmu, dan di antara pintu agar kita mendapatkan ilmu itu diantaranya adalah merenungi, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak contohnya seperti ini nih. Kasus Nabi Muhammad sampai seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan zaman kita sekarang dan kemudian tantangan dakwah sekarang, tidak ada seujung kukunya Nabi Muhammad SAW. Sangat ringan dakwah ini. Allah berikan kemudahan luar biasa untuk dakwah ini. Semua dakwah yang beredar di media sosial ini data dari KPI pusat. 60% lebih semua dakwah yang berputar sekarang di media sosial, ya tulisankah, flyer dakwahkah, artikel, flyer dakwah, pik dakwah, video pendek, video panjang, YouTube, bahkan sebagian ustadz sudah masuk TikTok. Itu dakwah kita, dakwah salaf, dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Data KPI. Allah mudahkan untuk kita, subhanallah. Dan tidak sedikit kita dapatkan sebagian di antara mereka yang berseberangan, mereka merasa kecolongan, mereka merasa kalah start,
hingga kemudian mereka ingin menguasai TikTok. Ustadz kita masuk TikTok juga. Walaupun ulun belum memiliki akun TikTok ya, tapi sudah ulun pikirkan bersama teman-teman, karena kata Ustadz Muflih Safitra, kita bisa berdakwah di TikTok tanpa masuk ke dalamnya. Hanya pakai browser, bikin akun dan itu di browser, kemudian posting di sana, cabut. Besok lagi posting di sana, cabut. Qulil haqq wamshi, katakan kebenaran dan berlalulah. Enggak perlu masuk ke dalam, apalagi install aplikasinya. Jangan. Karena memang prosentase dakwah, tips dan trik dan lain sebagainya dengan yang joget, masih banyak yang joget. Makanya kita masih timbang-timbang. Tapi subhanallah, dia sudah mengancam eksistensi YouTube, TikTok ini. Suatu saat mungkin kita akan berdakwah juga di sana. Ya, ini zamannya. Tentunya pengajian face to face seperti ini di majelis ta'lim tetap nomor 1. Tapi tidak sedikit di antara kaum muslimin di luar sana, mereka nggak bisa datang karena sebab-sebab tertentu, tapi bisa online. Monggo. Luar biasa dimudahkan untuk kita nuntut ilmu, menyampaikan ilmu. Walaupun tantangan berat juga, yang sesat pun mudah menyampaikan kesesatannya. Itulah kenapa harus kita lawan dengan ilmu terus. Karena hanya dengan ilmu bisa menangkal syubhat, karena dengan ilmu bisa menangkal kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita kemudahan ini. Ya, kemudahan berdakwah, kemudahan nuntut ilmu, kemudahan menyebarkan ilmu di zaman yang luar biasa seperti ini. Kita tidak tahu bagaimana teknologi setelah ini kelanjutannya. Lu ingat sekali ya dulu, ini filmnya, tapi dulu ya. Tahun 2004-2005. Waktu itu pastinya adalah hanya trik kamera. Sepeda motor tapi terbang. Udah ada belum sekarang? Sudah ada. Walaupun belum diproduksi massal. Waduh, bahaya itu kalau diproduksi massal. Apalagi kemudian yang mengendaranya ibu-ibu. Waduh, gimana ya? Terbang. Jamaah pengajian gitu ya. Pakai cadar ya. Kada behelm ya. Naik. Hover kan? Naik. Kemana ding? Kajian dong kak. Oh siap. Kemana? Mau ambil kawan dulu. Di mana? Kota Baru. Kota Baru. Pengajiannya di Banjarbaru. Dia jemput temannya dulu kota. Karena apa? Terbang. Ambil kawan usia. 2005 saya ingat sekali. Itu hanya hayalan. Tapi subhanallah jamaah sekalian rahimakumullah dulu. Ini Abah Ulun yang cerita ya. Pak Haji Anwar Lutfi, pian nonton kada bah? Beliau dulu katanya ketika nonton film James Bond itu ketika misalnya keluar bioskop atau setelah nonton filmnya itu dustainya aja. Pasti seperti itu, dustainya aja. Khususnya ketika berkaitan dengan telepon. Di zaman itu, nggak tahu saya serinya yang mana ya, tapi ya zaman Abah Ulun pasti zaman Sean Connery pastinya. Ya ini telepon yang kayak balok seperti ini, tapi kan tanpa kabel. Halo pakai halo biar lebih mantap. Halo itu kata Abah, wah dustainya aja. Sama teman-teman tuh beliau cerita, dustainya aja bah, kayak apa berteleponan kayak itu aja. Subhanallah. Pian lihat handphone sekarang. Nggak usah handphone sekarang. Waktu zaman Nokia Jaya saja, Nokia disebutin nih. Waktu Nokia Jaya saja, Abah Ulun itu favoritnya Nokia pisang. Ya, Nokia pisang. Pisangnya pisang Ambon lagi. Nokia pisang. Itu udah. Canggih banget ulah aja. Nah, Abah. Bahari ulah aja. Waktu Abah nonton film James Bond sama kawan-kawan, kami sambat dustainya tuh pangjar teknologi ini aja. Di tangan Abah sekarang barangnya nih aja. Nah itu. James Bond tahun 60-an, 70-an. Di awal tahun 90-an semuanya sudah di genggaman. Yang tadi lu sebutkan itu 2005 sepeda motor, tapi kemudian terbang. Sepeda motor, cuman betul-betul ada hovernya waktu itu. Bisa jadi sutradaranya tuh wali juga lah. Wali sutradaranya tuh.
Jangan-jangan Steven Spielberg itu wali loh. Yang dia gambarkan terjadi, walaupun tentunya dinosaurus yang dia gambarkan belum keluar ya. Sekarang sudah ada dan sangat mungkin akan diproduksi massa. Mudah-mudahan nanti ada aturan yang jelas penggunanya. Jangan sampai emak-emak ya, bahaya. Kalau sekarang kan sen kiri belok kanan biasa. Ini kalau sudah yang terbang ini sen kiri, terbang dia. Bahaya ya. Jamaah, ulun tadi mau ngomong apa ya? Sampai ngomong itu tuh ngomongin apa kita, Pak? Kita mau ngomong apa tadi ya? Sampai ngomongin itu ya? Ya Allah, apa kita harus rewind dulu nih? Saya mau ngomong apa tadi ya? Taif ya, sedang ngomongin Taif ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada kasus Taif. Bukan. Kemudahan berdakwah. Ulun sedang menyebutkan bagaimana kemajuan teknologi dengan ini kemudian mudah sekali kita berdakwah. Ulun ya. Udah lama sih kayaknya mungkin tahun 2016 gitu 17. Itu ceramah di Masjid Imam Syafi'i dirilai oleh radio Hang Batam. Biar tahu pendengar dan yang nonton. Dari Amerika. Subhanallah. Jadi waktu ceramah, ulun kira yang dengar cuman Batam, Singapura, Malaysia, cukup ya, yang dekat-dekat aja. Jadi begitu selesai, Pak masuk pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Saya penanya dari Texas. Wah, dekat dong Texas Chicken. Serius, waktu itu saya bercandain, Texas Chicken nih, Texas Amerika Ustaz. Waduh. Ceramahnya di Banjarmasin. Sempat juga ulun ada kajian rutin di rolling ulun, Ustaz Abdul Toisikal, Ustaz Syafiq Basalamah dan lainnya. Di rolling ceramah kita tapi kemudian untuk Belanda. Ceramah kita tapi untuk Australia. Subhanallah. Ini kita tidak pernah tahu ini yang nonton ini dari mana nih. Ini misalnya siapa nih? Rahmadi. Oh, kalau Rahmadi orang sini lah ya. Kemudian ini ada lagi akunnya Oscar selanjutnya. Ini bisa jadi orang Amerika nih. Kemudian ada lagi akun ALDP. Ini bisa jadi orang dari Tanzania, kita nggak tahu. Subhanallah. Ada juga agak sinyal di sana. Orang yang suka enggak usah ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Karena dari tersebutkan Tanzania ya. Anda kalau suka dunia binatang, wah Anda ke sana tuh surga ya, karena isinya luar biasa keindahan flora dan faunanya. Kapan-kapan ya kita umroh plus Tanzania. Ada juga kandang daftar lah. Bapak kita ke sana tadi, betul singa benar. Lanjut jamaah. Al-kalimatus sadisah, kalimat yang keenam. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, dan jika mereka berkumpul, siapa ini? Umat. Bukan 1-2 orang, 1-2 kelompok. No. Semua umat dari awal sampai terakhir. Mereka berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepadamu. Niscaya mereka tidak akan bisa memberikan kemudaratan tersebut kecuali kemudaratan yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk. Termasuk di antaranya adalah kayak sihir yang menimpa Nabi Muhammad SAW ya atas izin Allah semua. Sama juga yang akan menimpa kita. Keburukan apapun yang direncanakan seseorang atau banyak orang untuk kita, untuk Anda, apakah semuanya akan sukses terlaksana? No. Kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan memang. Siapapun, ulun ingat ya dulu ya, Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz saya juga terlepas dari kesalahan beliau, semoga Allah mengampuninya, Ustaz Ja'far Umar Talib. Itu pernah nantang dukun, Bang. Zaman waktu ulun masih santri kelas 1, yakni thanawiyah atau mutawassithah.
Didatangi dukunnya oleh beliau. Beliau tantang, kamu santet saya malam ini tak tungguin. Wah, kita berani kayak gitu ya. Luar biasa memang. Dan sebuah kemuliaan tentunya untuk kami. Dulu kami kelas 1 mutawassithah saja yang ngajar tauhid Ustaz Ja'far. Yang ngajar tauhid Ustaz Ja'far. Kalau ujian nggak ada beliau. Jadi begitu ujiannya waktu itu ada yang di papan tulis, ada juga sudah print-printan kertas. Begitu dibagikan, atrukukum ma'allah, yaitu Allah gemeternya, saya tinggalkan kalian bersama Allah. Ya salam ya Allah. Itu takutnya luar biasa. Ngelirik aja takut kita. Apalagi sampai nyontek. Beliau cuma ngelongok di pintu doang. Atrukukum ma'allah. Wih, ya salah seremnya. Enggak ada yang berani nyontek, enggak ada. Kemantapan seorang ustadz dalam menanamkan akidah kepada murid-muridnya. Dan kemudian malam itu bukan semua kami ya, banyak kami lah menyaksikan bagaimana bola api itu menyerang rumah beliau. Dan mentah, pian tahu besoknya dia datang minta maaf dan bertobat. Teman-teman sebagian nanya dong kemudian, Ja'far antum ngapain waktu itu? Ana nggak ngapa-ngapain. Kecuali ana baca surah Al-Baqarah aja. Begitu masuk maghrib, selesai salat maghrib, ana cuma baca surah Al-Baqarah aja. Selesai ana baca lagi. Minta maaf dukun. Kami yang menyaksikan santri. Terlalu banyak saksinya di waktu itu. Bola api datang menyerang rumah beliau. Anda bisa benarkan perkataan ulun ini. Waktu itu Ustaz Rijalul Liar ada, sebagian asatidzah yang sekarang ustaz-ustaz besar. Kami waktu itu santri tentunya. Takut kami sebagai seorang santri. Diserang dukun, dukunnya dukun santet. Pokoknya dukun beranak sih beda ya, dukun santet ini. Dan disebutkan kemudian dia datang dan minta maaf. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan memang menimpa beliau, ya kena. Tapi enggak. Jangankan 1-2 orang, 1-2 kelompok. Kata Nabi Muhammad, semua umat berusaha memberikan kamu satu madarat, mereka enggak bisa beri madarat itu. Jadi jangan pernah takut. Walaupun kita kemudian juga jangan yakni teledor dan mungkin apa ya, bukan teledor ya, lebih kepada nantangin. Kita enggak juga nantangin gitu kemudian semua ya, ini semua pendengar yang dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, ya enggak gitu juga. Berdakwah seperti biasa. Bahkan di antara yakni saran dari artivisi itu, kita menghindari menyebutkan nama tokoh mereka, macam-macam ada aturannya. Karena dakwah ini lembut saja sangat mungkin ditolak. Ustaz Syafiq itu kurang lembut apa? Ustaz Syafiq itu kurang lembut apa? Ditolak beliau di beberapa kota. Lembut saja ditolak, apalagi kemudian kita yakni kasar, keras, apalagi. Tapi ingat, kembali kepada permasalahan. Kata Syekhul Utsaimin, wa ala hadza fa inna laka dararun min ahadin. Oleh karena itu, jika kamu mendapatkan satu kemadaratan dari seseorang, fa'lam, maka ketahuilah annallaha qad katabahu alaik, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan madarat itu untukmu. Faridun bi qada'illahi wa qadarih, semua pasti terjadi berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, seorang mencelakai kita dan betul-betul menimpa kita, ingat Allah telah tuliskan itu. Wala haraj. Nah ini perhatikan, kenapa belum tadi sebutkan kita nggak boleh petantang-petenteng, nantangin, bahkan kemudian berbicara yakni tanpa aturan. Wala haraja an tuhawil an tadfa'ad darra anka, dan tidak ada masalah jika kamu berusaha untuk menampik, menjauhkan kemadaratan. Dakwah sekarang kita ingin menampik kemadaratan itu dari diri kita. Hati-hati ngomong,
Orang sekarang mudah tersinggung. Apalagi netizen plus 62. Wah, luar biasa. Orang satu dunia ini ya, khususnya influencernya, youtubernya, itu mereka pasti ingin mencari fans dari Indonesia. Karena kalau sudah Anda dapatkan fans dari Indonesia, luar biasa. Akun Anda akan naik ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Tapi ingat, kalau Anda slip satu kali, sampai keturunan Anda yang ke-7 pun akan dicari. Ya Allah, netizen Indonesia. Ditakuti disebutkan. Ditakuti oleh banyak orang netizen Indonesia. Di akun manapun didatanginya tuh pokoknya. Akun bahasa Inggris kah? Sama, datanginya dengan bahasa Inggris ala kadarnya. Yang penting bisa ngumpat aja. Subhanallah. Your eyes, your eyes, your eyes. Kalau bahasa Jawa kan matamu. Kalau udah dulu kami di pesantren, walaupun ini Banyolan tapi jangan dicontoh ya. Terkadang kami pakai bahasa Arab, cuman ya itu terjemahan dari bahasa Jawa. Wajhuka, wajahmu, maksudnya raimu. Ya Allah, jangan dicontoh ya. Tapi itulah anak pesantren ya. Semuanya kita rubah menjadi bahasa Arab ya. Tapi tetap kata umpatan rupanya. Aduh ya Allah. Lanjut jemaah. Wala haraja an tuhawil an tadfa'a ad-darra anka, dan tidak ada masalah jika kamu berusaha untuk menampik kemadaratan itu dari dirimu. Berusaha. Cari sebab-sebab keselamatan, hindari sebab-sebab kemadaratan. Kalau setelah itu tetap orang mencelakai kita, itulah ketentuan Allah. Tapi ingat, kita harus berusaha. Lianna Allah Ta'ala yaqul wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan balasan keburukan adalah keburukan yang semisal dengannya. Artinya sangat mungkin jamaah, ini bahan introspeksi sama-sama ya. Ketika kita mendapatkan satu kemadaratan pada diri ini, sangat mungkin itu adalah balasan dari mungkin kezaliman yang pernah kita lakukan pada orang lain. Ulun kemarin ada capture ambil foto ya, postingannya Ustadz Aris Munandar ya. Bantu Pan, antum berteman enggak dengan Ustadz Aris Munandar Pan? Postingan beliau di Facebook. Ini ada di sini. Bagus sekali untuk bahan introspeksi. Perkataan manusia tentunya bisa salah bisa benar, tapi makna dari firman Allah ini berlaku. Asy-Syura ayat 40. Ada Pan? Yang berteman dengan Ustadz Aris Munandar ada enggak? Artinya intinya adalah bahwasanya ketika Anda merasa terzalimi, introspeksi dulu. Bahwasanya bisa jadi kezaliman yang Anda dapatkan itu dari orang lain adalah sebab kezaliman yang Anda pernah lakukan pada orang lain. Kata beliau, jangan selalu merasa Anda jadi korban. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari sebuah keburukan adalah keburukan yang semisal dengannya. Bisa jadi kemadaratan menimpa diri ini karena kita pernah berikan itu pada orang. Terserah ya, bisa jadi kemudian sebagian orang mengatakan inilah basic atau dalil hukum karma. Kita nggak sebutkan itu karena hukum karma kalau kita urutkan identik dengan atau dia identitasnya ke agama tertentu, jangan. Kama tadinu tudan, dan disebutkan dalam bahasa Arab, quote dalam bahasa Arab, bagaimana kamu memperlakukan orang lain, begitulah perlakuan yang sama yang kamu akan dapatkan. Mirip kan? Kata Nabi Muhammad SAW, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai jenis amalan. Kemudian kalau kita tambah dengan Asy-Syura 40 ini, balasan sebuah keburukan yang semisalnya. Artinya jika sampai kepada kita satu kemadaratan, sangat mungkin itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Jadikan bahan introspeksi.
Ada Pan? Dapat Pan? Tapi ya Ustaz Aris Mundandar seperti itu, kayak Ustaz Dr. Rayhanul Bahrain, sehari bisa 4-5 postingan dia. Antum harus scroll. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, al-kalimatus sabi'ah, kalimat yang ketujuh. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi Muhammad SAW, pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Artinya semua takdir, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah dituliskan. Ada yang mendapatkan manfaat, ada yang mendapatkan madarat. Karena yang memberikan, tapi yakinlah bahwasanya an-nafi'u wad-dar, yang memberikan manfaat dan madarat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekh Al-Utsaimin, yakni anna ma katabahu Allah azza wa jalla qad intaha, fal aqlamu rufi'at was suhufu juffat atau jaffat wala tabdila li kalimatillah. yakni artinya adalah bahwasanya segala yang telah Allah tuliskan itu sudah habis. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering, dan tidak ada yang bisa merubah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan semuanya. Sejak diciptakannya al-qalam atau pena itu, Allah sudah perintahkan uktub. Dia menjawab, ya Rabbi wa madza aktub, wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW, fajara fi tilkas sa'ah ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka sejak saat itu dituliskan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Termasuk adalah amal kita, termasuk rizki kita, termasuk hidup mati kita, termasuk surga dan neraka kita. Semuanya sudah dituliskan. Tapi ingat, semua yang sudah dituliskan ini kita nggak tahu isinya. Jangankan kita, Nabi Muhammad nggak tahu isi Allahul Mahfuz. Jangankan kita, Nabi Muhammad dan Jibril pun tidak tahu isi Allahul Mahfuz. Karena yang dituliskan di Allahul Mahfuz itu tidak bisa dirubah dengan penambahan, dengan pengurangan. No. Tapi orang terdekat dengan Allah pun seperti Nabi Muhammad, seperti Jibril, tidak tahu isinya. Makanya kita tetap memilih untuk beramal. Allah berikan kita kemauan dan kemampuan, kita memilih untuk taat. Karena Nabi Muhammad bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar, dalam Sahih Muslim. Kata beliau SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditentukan untuknya tempat duduknya surga atau neraka. Seorang sahabat berkata, afala nattakilu ya Rasulullah? Kalau begitu tidakkah kita yakni nganggur saja wahai Rasul? Karena sudah Allah tentukan juga. Ngapain beramal? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? La i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tidak, beramallah. Niscaya semuanya akan dimudahkan. Karena kita tidak tahu isi ketentuan. Yang kita tahu, kita ada perintah, kita ada beban perintah untuk kita lakukan, kita ada beban larangan untuk kita tinggalkan, dan Allah berikan kita kemauan dan kemampuan untuk memilih mau taat atau tidak. Dan kita insya Allah dari kemarin, sekarang, dan akan datang sampai mati insya Allah memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikut faedah dari Syekh Al-Utsaimin. Perhatikan halaman 74. Poin ke-7, ke-8, ke-9. Perhatikan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata Syekh Al-Utsaimin, perhatikan poin nomor 7 itu Bapak Ibu. Ada di halaman 74. Semua sudah dapat buku? Ibu-ibu sudah dapat buku? Siap, alhamdulillah. Umat tidak akan mampu memberi manfaat kepada seorang pun kecuali jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuknya. Sebaliknya, mereka tidak akan mampu menimpakan kemudaratan kepada seorang pun
kecuali bila Allah telah menetapkan hal itu atasnya. Cari sebab keselamatan, hindari sebab kemudaratan, itulah yang bisa kita lakukan. Satu dunia ingin berikan kita manfaat, mereka enggak bisa beri, kecuali kemanfaatan yang memang sudah Allah tentukan untuk kita dapatkan. Satu dunia berusaha ingin berikan kita satu kemudaratan. Ada yang merencanakan rencana-rencana jahat dan buruk kepada Anda atau untuk Anda. Apakah mereka bisa melaksanakannya? Tidak. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memang memberikan izin atasnya dan kemudian menimpa kepada kita. 8. Seorang wajib menggantungkan harapannya kepada Allah dan tidak berpaling kepada para makhluk. Karena kalau kita menggantungkan harapan kepada makhluk, kita pasti kecewa, Pak. Pasti kecewa Anda. Karena makhluk itu tidak memiliki sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah saja ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala, yakni Ar-Razzaq, Allah Maha memberikan rizki, atau Allah Al-Mu'ti, Maha memberi. Anda mungkin kalau minta pertolongan kepada saudara Anda gitu ya, sama kaum muslimin, 1-2 kali mungkin dia bantu. Ketiga, dia udah bete dia. Apalagi 4, 5, dan 6. Ketiga saja, dia mungkin sudah, waduh ini minta tolong terus ini. Semua juga lagi susah ini pandemik ini. Dikiranya kita nggak ada masalah apa? Misalnya. Kenapa? Karena dia makhluk. Dia tidak maha memberikan rizki. Dia tidak maha memberi. Yang dia miliki sedikit. Sekaya-kayanya orang di muka bumi ini, sedikit yang dia miliki. Tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua umat manusia bahkan jinnya, dari pertama sampai terakhir, semuanya minta Allah kabulkan. Kekayaan Allah tidak berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Itu minta ya. Nah, sekarang misalnya ngutang sama, padahal kita bakal bayar. 1-2 kali mungkin dia akan pinjami. Yang ketiga, udah berat dia meminjami, padahal kita bayar. Maka bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus ini untuk bapak-bapak, semua kita para pencari nafkah ya. Karena bergantung pada manusia, kita pasti kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Keluhkan semuanya kepada Allah ya. Di sujud-sujud Anda, semua kita menghadapi masalah masing-masing. Masalah pasangan ada, dengan anak atau orang tua ada, dengan teman ada, di usaha dan bisnis banyak. Ada saja masalah. Tapi kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berjanji akan memberikan kepada kita selalu jalan keluar jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak pernah ibadah, salat lambat-lambat, bahkan enggak salat. Ingin kemudian urusan duniawinya lancar, enggak nyambung. Tapi Ustaz, ada tuh orang enggak salat tapi semuanya lancar. Istidraj. Allah ulur untuknya semuanya. Allah tipu dia dengan kenikmatan hingga dia lupa kepada siapa seharusnya dia bersyukur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan enggak gitu. Seorang wajib menggantungkan harapannya kepada Allah dan tidak berpaling kepada makhluk. Bolehkah minta tolong pada makhluk? Boleh. Pertolongan yang dia memang mampu berikan. Sisanya, no. Karena makhluk tidak mampu memberi manfaat dan madarat untuknya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang bolehnya meminta pertolongan kepada makhluk selama dia memang mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Dia hidup dan dia mampu berikan pertolongan yang kita minta. Kalau dia sudah meninggal, nggak akan bisa mampu tolong. Kalau dia masih hidup tapi yang kita minta adalah, bro, ampuni dosa saya, nggak bisa dia berikan ampunan tersebut karena dia tidak Maha Pengampun. Terakhir, yang ke-9.
Sesungguhnya segala sesuatu telah ditetapkan dan telah final. Disebutkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa Allah telah menentukan berbagai ketentuan segala makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Semuanya sudah ditentukan. Tapi ingat, kita tidak tahu ketentuan itu. Yang kita tahu, kita adalah hamba Allah, mukallaf, diberikan beban, kewajiban untuk kita taati, larangan untuk kita tinggalkan. Allah berikan kepada kita kemauan dan kemampuan. Dengan dua hal tersebut, monggo, silahkan pilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur monggo. Karena Allah berikan kepada kita semuanya kemauan dan kemampuan. Silahkan Anda memilih. Dan kita memilih insyaallah sampai mati. Semaksimal yang bisa kita lakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan menunaikan kewajiban-kewajiban kepada makhluknya. Kita kepada istri, kita kepada anak, kita kepada orang tua, kita kepada teman dan orang sekitar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah berkaitan dengan syarah Arba'in Nawawi untuk hadis nomor ke-19 bagian yang ketiga. Karena tentunya ada tambahan dari sabda Nabi Muhammad SAW setelah ini, dan kita akan sebutkan insyaallah di pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Info kajian Kaltim nanti saya akan posting. Siap. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, info kajian Kaltim, insyaallah kita akan share. Bahkan sangat banyak ya, luar biasa ya. Sebelum asatidzah kita di Banjarmasin, alhamdulillah asatidzah di Intan Ilmu banyak, di Banjarmasin banyak, di Bakah banyak. Mereka sudah duluan. Apalagi Balikpapan ya, wah luar biasa pengajiannya di Balikpapan. Artinya sebelum kita seramai sekarang gitu, setiap masjid dalam satu pekan kita di dalam sepekan masing-masing masjid kita itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 pengajian, luar biasa. Ada yang tiap hari. Sebelum semuanya seperti itu di kita sekarang, Balikpapan sudah lebih dulu. Insyaallah saya akan share link pengajian. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk secara langsung. Saya kurang berilmu untuk mengajari istri. Hanya bisa mengajak istri ke kajian. Bagaimana tanggung jawab saya sebagai suami yang kurang berilmu? Di antara hak istri atas suami adalah dididik urusan agamanya. Di antara hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah dididik untuk urusan agamanya. Sekarang masalahnya adalah saya kurang berilmu untuk mengajari istri. Maka praktek yang Anda lakukan ini sudah benar. 1, Anda mengajaknya ke majelis ta'lim. 2, jika Anda bekerja dan dia bisa tetap menuntut ilmu, walaupun pekerjaan rumah sudah selesai gitu ya, Anda kerja, pekerjaan rumah dia sudah selesai, dia izin untuk ke kajian, izinkanlah. Semuanya disebutkan ini tentang hak suami istri di Minhajul Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi.
Hak istri itu dididik urusan agamanya. Jika tidak, izinkan dia untuk nuntut ilmu. Kalau ini lebih bagus nih, bukan cuma mengizinkan nuntut ilmu, dia mengajak istrinya untuk nuntut ilmu. Jadi belajar bersama. Apakah kemudian Anda mencukupkan dengan mengajak istri? Tidak. Dengan belajar terus bersama istri, Anda akhirnya nanti akan jadi pengajar. Lingkup yang paling kecil, anak-anak Anda itu belajarnya dari Anda. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Apabila ada seorang PNS yang bekerja di bagian pengurusan pensiun dan sudah mendapatkan gaji dari negara, apakah masih diperbolehkan menerima pemberian dari pegawai lain yang ingin mengurus pensiunnya? Enggak boleh, karena Anda sudah dapat gaji. Apakah Anda bekerja untuk negara atau perusahaan tertentu, ketika Anda sudah dapat gaji, maka Anda tidak boleh ngambil tips. Nggak boleh ngambil uang ghulul, uang khianat namanya. Karena Anda sudah dapat gaji. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum syariat kita terhadap PNS yang menerima imbalan dan calon pensiunan dari calon pensiunan tersebut? Kembalikan ya. Dan di saat yang sama Anda mendidiknya bahwasanya Anda sudah dapat gaji, maka Anda terlarang untuk mengambil imbalan. Karena itu uang khianat. Yang terkadang menjadi masalah berikutnya adalah orang itu langsung main transfer. Dia nggak memberikan hadiah bentuk apa gitu ya. Dia langsung ngasih uang transferan. Gampang, tetap kembalikan juga atau sedekahkan. Walaupun mungkin akan lebih nyaman dengan niat berlepas diri dari uang syubhat, bahkan uang haram. Karena Anda akan memakannya, Anda akan asupkan itu ke istri Anda, ke anak Anda. No. Anda sudah mendapatkan gaji, maka bersyukurlah akan hal tersebut. Ketika Anda nolong orang, ya mungkin itu sudah tugas Anda menolong orang. Maka tetap ambil pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Anda kan sudah dapat gaji ya. Itulah balasan yang Anda dapatkan di dunia. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.